Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kesaksian ringkas firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan salam damai sejahtera kepada rekan-rekan setugas, saudara-saudari dan kawan-kawan yang dikasihi di dalam Tuhan. Syukur pada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama sekali lagi menikmati firman Tuhan sebagai santapan bagi tubuh rohani kita. Melalui kesempatan yang ringkas di sini, saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan yang berbunyi, "Ikutlah Aku." Kita rujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah Aku." Kisah ini menceritakan bagaimana Petrus mengalami suasana yang luar biasa ketika berada di dalam penjara. Dan dalam kisah ini juga, kita dapat melihat bagaimana Petrus menunjukkan kemajuan yang besar dalam iman kepercayaannya. Semuanya bermula ketika Petrus ditahan di dalam penjara. Pada masa itu juga jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus pada awalnya, kita mengenalnya sebagai orang yang penakut. Kita mengenalnya sebagai orang yang tidak berani melalui penderitaan. Namun ketika berada di dalam penjara, Petrus dengan tenang dapat menghadapi situasi tersebut. Sehingga malaikat menepuk Petrus untuk membangunkan dia dari tidur yang lena. Dalam keadaan yang cemas, Petrus pula dapat menghadapi situasi itu dengan hati yang tenang. Kalau kita merenungkan kembali kalimat terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-8. Di sana malaikat ada berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." Perkataan "ikutlah Aku" sebenarnya mempunyai maksud yang sangat mendalam, khususnya bagi diri Petrus. Perkataan ini merupakan titik permulaan perubahan di dalam hidup Petrus. Pada kali ini kita dapat melihat yang Petrus tidak lagi berkata-kata banyak, tetapi ia memilih untuk berdiam diri dan mengikuti semua perintah yang diberikan kepadanya. Mengapa perkataan "ikutlah Aku" menjadi titik perubahan bagi dirinya? Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah Aku." Ini merupakan perkataan Yesus yang pertama kali setelah ia bangkit. Kita lihat perkataan Yesus kedua kali tentang "ikutlah Aku" yang dikatakannya kepada Petrus. Dalam ayat 22, jawab Yesus, "Jikalau Aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah Aku." Sesudah Yesus bangkit lalu menampakkan diri kepada murid-murid. Pada waktu itu Yesus sempat berbicara dengan Petrus untuk memintanya mengembalakan domba-domba Allah. Dan Yesus juga ada menyatakan bagaimana Petrus akan menderita. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah Aku." Sewaktu Petrus mendengar kalimat "ikutlah Aku", ia masih lagi mahu berkata-kata, di mana hal itu menunjukkan sikapnya yang tidak akur dengan perkataan Yesus. Namun Petrus terdiam seketika
sewaktu Yesus berkata, "Ikutlah aku," buat yang kedua kalinya. Titik inilah yang membawa perubahan kepada diri Petrus. Dari seorang yang hanya tahu berkata-kata sahaja, kini menjadi seorang yang lebih penurut dan berkata bila perlu. Oleh itu, biarlah kita belajar dari perubahan Petrus sewaktu dia berada di dalam penjara. Meskipun sebelumnya, Petrus telah banyak gagal untuk mempertahankan janjinya kepada Yesus untuk bertahan bersama-sama Yesus dalam setiap penderitaan. Namun setelah kebangkitan Yesus, setelah mendengar Yesus berkata, "Ikutlah aku," akhirnya Petrus berubah menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang yang dapat diteladankan oleh setiap murid-murid yang lain. Karena itu, saudara dan saudari, berkatalah bila perlu, ikutlah Tuhan setiap waktu. Biarlah kita menjadikan kisah Petrus ini sebagai pelajaran dalam hidup kita, agar kita juga dapat mengikuti Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan terus memberkati. Haleluya.